wajah-wajah yang bersuka cita karena hari Minggu ini, ibadah hari ini bertepatan pada hari Natal yang kita rayakan bersama-sama. Damai dan sukacita Natal ada di tengah-tengah kita, menyertai kita sepanjang masa. Yes, Amin. amin, amin. Tentunya juga teman-teman yang sedang ibadah online. Anda pun
merasakan sukacita dan damai Natal di tempat Anda masing-masing. Saya ingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, sebelum ibadah dimulai nanti handphone boleh di-silentkan. Lalu kalau ada yang mau ke toilet bisa terlebih dahulu ke toilet. Ketika Anda tadi udah datang sebelumnya, saya melihat Anda sudah pergi ke toilet dan sebentar kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Pastikan kita memiliki hati yang ditaburi firman Tuhan dan bertumbuh. Kita memasuki musim libur. Kalau libur kita pergi ke restoran bersama keluarga dan di restoran kita melihat beberapa restoran menampilkan foto orang-orang top yang pernah hadir di restoran tersebut. Ternyata sebuah kehadiran itu penting. Betul ya? Ada kehadiran Tuhan Yesus di tempat ini. Amin. Tuhan Yesus lahir di dunia, hadir di hati kita, bagi kita. Pastikan dia selalu ada. Kehadiran yang begitu penting, apalagi Tuhan Yesus. Pastikan dia selalu ada. Jangan ada yang katakan Yesus pernah ada, tetapi dia selalu ada di setiap masa, setiap detik dalam hidup kita. Amin. Maka kita hari ini akan menikmati hadirat Tuhan. Kita percaya ada hadirat Tuhan di tempat ini maupun di tempat masing-masing saudara-saudara yang mengikuti ibadah online. Karena hari ini lebih banyak yang ibadah online karena sudah ada yang pulang ke rumah keluarganya di luar kota. Tetapi kita bisa menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, kita bacakan sebuah ayat. Kita tahu bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Ayat firman Tuhan dari Imamat 26 ayat 12. Imamat pasal 26 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Amin. Amin. Yes. Mari kita berdoa. Yes. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau menjadi Allah dalam hidup kami dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau merayakan kehadiran-Mu. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Amin. Berikan lagi sorak-sorai untuk Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Siapa yang merasakan sukacita Natal, berikan tepuk tangan yang meriah. Tuhan ada di tengah kita. Dia yang ada di dalam kita. Sukacita Natal yang ada di dalam kita. Mari kita bersorak-sorai. Tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Semangat. Wih. Tuhan ada di tengah kita. Sukacitamu Tuhan. Kami mau merayakan Tuhan. Yes, katakan. Dalam buku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Mari sama-sama katakan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Mari katakan, Dia yang ada di dalam kita. Dia yang mendampingi setiap kita. Amin Tuhan. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Mari setiap kita yang merasakan kasih-Nya Tuhan. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Mari kita bersorak.
Tuhan, di dalam-Mu Tuhan. Ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Mari katakan segala beban kita, segala bebanku pun digantikan selama ku ada dalam. Mari sukacita mengalir. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita. Mari setiap kita yang bersukacita, serukan. Yes. Kau beri kekuatan. Haleluya. Lagi katakan lagi sama-sama. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Oh, kau beri kekuatan. Haleluya. Mari yes, Lord. Haleluya. Oh, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita selamanya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mari sama-sama katakan, serukan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mari kau berikan sukacita. Kaulah sukacita, oh, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita, haleluya. Bersukacita, haleluya. Bersukacita selamanya. Wow, yes. Mari terus berikan sorak-sorai kita untuk Tuhan. Dia yang baik. Amin, amin. Setiap kita yang merasakan kebaikan Tuhan, mari bersorak. Bersorak lebih meriah lagi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kaulah sumber sukacita kami Tuhan. Kaulah Allah yang melakukan kebaikan dalam hidup kami. Sepanjang tahun 2022 adalah tahun dan masa kita melihat Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita melihat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan ini adalah akhir Desember. Kita mau mengenang, kita mau terus memperkatakan kebaikannya Tuhan. Jangan minta apapun hari ini Bapak dan Ibu, tapi hanya bersyukur. Kita ada hari ini semua karena Tuhan. Masih hidup, menikmati semua yang baik dan tidak kekurangan semua yang baik. Semua karena Tuhan. Tuhanlah alasan kita hidup. Tuhanlah alasan kita beribadah. Tuhan alasan kita bersukacita. Mari katakan Tuhan, aku ada hari ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Yes Lord. Ku ada hari ini. Yes Lord. Karena kasih karunia-Mu. Semua yang terbaik disediakan bagiku. Katakan Tuhan, Engkaulah penenun hidup kami Tuhan. Kaulah penenun
tentang kehadiran-Nya Tuhan. Yes Lord. Karena kasih karunia-Mu, yes Lord, semua yang terbaik disediakan bagiku. Yes Lord, Kaulah penerus hidupku, Kau pegang masa depanku, jiwaku menyanyi Kau. Yes Lord, amen. Ku berterima kasih buat kasih setia-Mu. Hidup kami Tuhan, hidupku persembahkan hanya bagi-Mu. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Yes Lord, tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Yes Lord, menyembah-Mu. Mari katakan lagi sama-sama. Amin. Ku berterima kasih buat kasih setia-Mu, Yesus. Hidupku persembahkan hanya bagi-Mu. Ku berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Ku berterima kasih, ku berterima. Mari jemaat bawa syukur kita kepada Dia. Buat kasih, oh Tuhan, thank you Lord Jesus. Hidupku persembahkan hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Yes Lord, thank you Jesus. Kami hanya mau bersyukur. Kami hanya mau bersyukur Tuhan. Bersyukur. Oh, ku berterima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setia-Mu. Hidupku persembahkan hanya
Mari kita sembah Dia, mari angkat hatimu, angkat suaramu sembah Dia, angkat pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Mari terus sembah Dia. Kau yang baik Tuhan, Kau yang layak terima hormat, Kau yang layak terima pujian. Dan kami mau terus bernyanyi bagimu Lord. Kami kagum kepadamu Lord. Dan kami berterima kasih Tuhan. Mari dari hati kita yang paling dalam. Ku berterima kasih, yes Lord, buat kasih setiamu. Mari bersyukur kepada Dia. Thank you Jesus. Hidupku bersembahkan. Kau pembuat mujizat dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Ku berterima kasih. Ini hati kami Tuhan. Amin. Kau menyertai kami, keluarga kami, gereja kami Tuhan. Thank you Jesus. Tak ada yang ku minta.
yang kami minta Tuhan. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Yes Lord. Menyembahmu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang luar biasa. Kami ada hari ini di tempat ini Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kelahiran-Mu menjadi keselamatan bagi kami semua. Engkau berarti bagi kami Tuhan. Hari ini kami datang mau kembali lagi mendengar suara-Mu Tuhan. Bicaralah, Roh Allah, Roh Kudus ada di tengah-tengah kami semua. Melawat pribadi lepas pribadi. Agar apa yang diperkatakan melalui firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kami, membangun hidup kami, semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bicaralah Tuhan, kami siapkan hati pikiran kami dengan leluasa. Engkau bekerja hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur yang percaya katakan amin. Yes, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Luar biasa. Shalom juga buat yang di online ya. Selamat hari Natal, karena hari ini kita ngerayakan tanggal 25 ya. Desember itu hari Natal ya. Kebetulan Natal kita, perayaan Natalnya dirayakan seminggu yang lalu ya, sama-sama CDC Depok dan Bogor kayaknya kompakan ya. Tanggal 18 minggu lalu. Puji Tuhannya ya, kabar sukacitanya kemarin kita sudah menyelenggarakan acara Natalnya sampai penuh bludak ya. Target jiwanya tercapai, lalu itu mujizat Tuhan ya. Biasanya kita kebaktian cuma 100, paling banyak 120. Ini hari itu kita kebaktian satu hari itu totalnya 250 lebih. Wow, itu kebaikan Tuhan luar biasa. Saya bersyukur karena tema kita adalah Generosity on Christmas. Tema yang kita hidupi selama 2 bulan lebih. Kita berdoa dengan tema itu, kita minta pertolongan Tuhan, dan hari ini berhubungan dengan hal itu juga saya akan sharing firman Tuhan tentang added values atau nilai tambah. Kasih tahu ke sebelahnya, nilai tambah. Kadang-kadang kita belum tahu arti nilai tambah itu apa sih gitu ya. Saya akan jelaskan pelan-pelan ya biar kita ngerti. Ternyata nilai tambah, slide-nya klik aja Kak. Nilai tambah itu berpengaruh ya terhadap minat konsumen untuk membeli. Nah, ini nilai tambah tuh penting, kenapa sih? Ya. Zaman sekarang kompetisi lagi keras sekali, ya kan? Semua produk berkompetisi. Hidup kita juga berkompetisi. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang punya usaha juga sedang berkompetisi dengan pesaing-pesaing yang luar biasa. Di Tokopedia adu murah, ya kan? Dimanapun adu kualitas dan lain sebagainya. Jadi nilai tambah itu berpengaruh terhadap minat konsumen untuk membeli. Setuju ya? Kalau produknya nilai tambahnya menarik, akhirnya kita memutuskan untuk membeli. Kita contoh ibu-ibu dulu ya. Ibu-ibu seneng gak beli pasta gigi? Seneng ya? Pasta gigi ya, mereknya apa aja terserah ya. Tapi kalau kita ke supermarket, saya lihat istri saya beli pasta gigi ya, memang ada merek tertentu yang kita seneng ya. Tapi kalau merek lain ada diskon, mulai agak goyah ya. Loyalitas terhadap merek kayaknya goyah. Diskon nih. Lebih goyah lagi jika produk pasta gigi itu berhadiah sikat gigi ya. Oh, hadiah sikat gigi. Singkat cerita, istri saya beli yang ada hadiahnya sikat gigi. Karena beli 2 gratis sikat gigi. Wah, langsung dia hitung. Pak, keluarga kita 5, kita beli 5 ya. Akhirnya kita beli 10 pasta gigi. Yang harusnya kita beli berapa? 1 pasta gigi. Hari itu goyah imannya. Karena added value dari satu produk, nilai yang ditambahkan di situ, produsennya juga pinter. Bener nggak? Kalau beli 1 gratis 1 pasta gigi rugi ya. Tapi kalau beli 2 pasta gigi gratis
sikat gigi, sebenarnya dia untung. Untungnya agak dikurangin dikit karena harus bayar buat pasta gigi, sikat giginya. Tapi itulah trik di dalam era kompetisi, nilai tambah satu produk mempengaruhi konsumen untuk membeli. Setuju ya? Nah, nilai tambah itu juga yang mempengaruhi produsen juga mendapat keuntungan. Setuju gak? Gara-gara istri saya saja, kita beli 10 pasta gigi yang harusnya beli cuma 1 pasta gigi. Karena kita pengen dapat hadiahnya, betul gak? Kita pengen dapat pasta gigi, sikat giginya, jadi beli, diborong. Artinya 5 bulan ke depan kita nggak usah beli pasta gigi dong. Bener gak? Perusahaan itu seneng karena ada yang borong kayak istri saya. Di CDC Depok cuma 1 untungnya, tapi kalau di CDC Bogor ada 10 orang aja kayak gini ya, jualan pasta gigi kayaknya menguntungkan ya. Itu ceritanya kurang lebih gitu. Jadi nilai tambah itu sangat berpengaruh terhadap tidak saja untuk konsumen, tapi untuk produsen juga menghasilkan keuntungan. Nah, saya bicara nilai tambah ini penting buat kerohanian kita, klik Kak. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan juga berkompetisi. Katakan kompetisi. Kemarin abis nonton sepak bola berkompetisi, ya kan? Adu siapa yang menang, bener nggak? Selamat buat yang mendukung Argentina ya, bisa menang. Tapi sekarang kita kembali lagi, kompetisi anak Tuhan. Nah, tiap-tiap orang ya dikatakan di 1 Korintus 9 ayat 25. Saya baca pelan-pelan biar kita ngerti maksudnya kompetisi di sini. Tiap-tiap orang turut mengambil apa? Mengambil bagian. Buat apa? Dalam pertandingan. Semua orang ngambil bagian dalam pertandingan. Menguasai dirinya dalam segala hal. Titik ya. Lanjut. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Saya katakan bahwa mereka itu adalah anak-anak dunia. Orang-orang dunia berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita dalam kurung anak-anak Tuhan berkompetisi dalam pertandingan untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Katakan amin. Jadi kompetisi kita untuk memperebutkan mahkota abadi. Jadi kita jangan dibanding-bandingke dengan orang dunia. Atau kita membanding-bandingke dengan orang-orang dunia. Kita nggak kompetisi sama mereka. Mereka sedang kompetisi mencari yang tadi tuh, mahkota fana. Kita sedang kompetisi mencari mahkota yang abadi. Bukan berarti kita nggak boleh ikut pertandingan dunia, bukan. Pertandingan dunia penting, tapi fokus kita kemana? Kalau fokus kita ke dunia saja, akhirnya kita akan hidup sia-sia. Kalau kita tahu bahwa fokus kita penting untuk urusan dunia, bertanding, ya kan? Punya bisnis yang bagus, berjuang di dalam perusahaan kita atau pekerjaan kita, nggak masalah. Itu kompetisi yang harus kita ikutin. Tapi fokus kita kemana? Kalau kita hanya habiskan fokus hanya untuk urusan yang dunia, kita hanya merebutkan yang fana. Sedangkan kita anak-anak Tuhan berkompetisi untuk hal-hal yang abadi. Klik Kak. Lagi klik, satu lagi Kak. Nah, 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Kita baca, saya baca pelan-pelan kenapa? Karena kalau sekarang harus bacanya pelan-pelan ya. Biar apa? Biar kita bisa meresapi. Dikatakan 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 7 begini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ini dikatakan karena kuasa ilahi telah menganugerahkan, kita dapat anugerah Tuhan. Untuk apa? Untuk tadi tuh, untuk kita bisa mengenal Tuhan, ya, bisa hidup saleh karena anugerah Tuhan, bukan karena hendak kita nih, anugerah Tuhan. Nanti saya jelasin ya. Ayat 4 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Tadi saya sudah jelasin, pertandingan kita bukan dengan orang-orang dunia, karena orang dunia
Itu yang dikejar hawa nafsu. Akhirnya apa? Membinasakan dunia juga. Akhirnya binasa. Sedangkan anak-anak Tuhan, kita harus apa? Menerima anugerah untuk apa? Masuk pada panggilan Tuhan. Ya, jalan itu telah menganugerahkan kepada kita. Anak-anak Tuhan dikasih apa? Janji-janji yang berharga. Katakan amin. Dapat janji-janji Tuhan yang berharga. Dan anak Tuhan dapat apa? Yang sangat besar. Janjinya bukan hanya berharga, tapi sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita bertanding untuk dapetin hal yang kekal. Kodrat ilahi itu hal kekekalan. Itu yang kita dapat. Janji-janji berharga dan sangat besar. Saya katakan amin. Karena saya ngerasa nih, beberapa 2 bulan yang lalu, tema itu diangkat tentang generous. Kita belajar tentang satu nilai namanya murah hati. Murah hati itu satu nilai yang harus ditambahkan dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita baca ayatnya lagi. Justru karena itu kamu harus dengan apa? Kurang kenceng. Kamu harus dengan berusaha untuk dan kepada kebajikan. Lanjutnya, kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Oke, firman Tuhan bilang gini nih, dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Kita diselamatkan Tuhan karena kasih karunia. Engkau diselamatkan Tuhan. Selamatkan itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8 katakan itu, ya. Karena kasih karunia engkau diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Tuhan. Setuju? Bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan kasih kita diselamatkan oleh iman. Tapi iman itu gak boleh diem aja. Iman yang Tuhan kasih, Tuhan berharap kita tambahkan. Added value adalah menambahkan nilai iman kita. Dengan apa? Yang pertama, kebajikan. Kadang iman kita goyah gara-gara kita gak mau menambahkan, malah luntur. Malah makin lama iman kita goyah karena keadaan situasi. Tapi Tuhan ingin hari ini kita belajar sama-sama, yaitu iman itu gak bisa terima doang, kita harus usahakan untuk ditambahkan. Yang pertama kebajikan. Kebajikan bagaimana kita hidup kita baik untuk banyak orang. Kebajikan itu membuat kita mengerti tentang apa yang harus kita lakukan bersama Tuhan. Yang kedua, pengetahuan. Hidup kita, iman itu perlu ditambahkan dengan pengetahuan. Kita belajar Alkitab, belajar YouTube, khotbah-khotbah, renungan pagi dan lain sebagainya. Kita belajar pengetahuan apa? Pengetahuan akan Tuhan agar iman kita makin kuat. Kita gak bisa membiarkan iman begitu saja. Harus ditambahkan pengetahuan. Yang ketiga, penguasaan diri. Tadi hawa nafsu dunia bisa membuat iman kita luntur. Betul gak? Di dunia ini ditawarkan banyak hal untuk meninggalkan iman kita. Tetapi anak-anak Tuhan, kita tahu iman kita harus ditambahkan dengan penguasaan diri. Agar kuat, tidak tergoyahkan dengan apapun. Kita bisa menguasai diri. Enggak, ini dunia bahaya, saya harus ikut sesuai dengan standar Tuhan. Selanjutnya tambahkan apa? Dengan ketekunan. Kita harus menambahkan iman kita ketekunan. Kalau kita tekun ibadah, ya kan? Tekun baca Alkitab. Ketekunan itu butuh proses yang lama. Yang namanya tekun belajar, kayak kita SD, ya. Selalu orang tua kita bilang, ayo dong tekun belajar, biar naik kelas, ya. Nah, ketekunan itu menghasilkan naik kelas. Iman kita harus naik kelas, setuju ya? Iman tambahin apa lagi? Ditambahin yang namanya kesalehan. Kesalehan tuh jadi orang saleh itu apa? Orang yang taat beribadah. Menjadi orang yang taat ibadah. Datang ibadah tepat waktunya. Memelayani Tuhan. Jadi orang-orang yang saleh. Dengar firman Tuhan, ikuti firman Tuhan. Hidup kita jadi saleh. Itu iman ditambahkan dengan kesalehan. Dan yang keenam,
Iman ditambahkan kasih akan saudara-saudara. Kalau kita ikut Carousel, itu kita sedang menambahkan iman tanpa kita sadari. Kita sedang membangun iman kita tentang kasih akan saudara-saudara. Kita bisa melihat saudara-saudara kita sedang punya masalah dan kita involve untuk mendoakan. Kita memberkati dengan banyak hal. Mungkin enggak doa saja, mungkin uang, perhatian, dan lain sebagainya. Kita sedang menambahkan iman tanpa kita sadari tentang kasih akan saudara-saudara kalau kita rajin Carousel. Yang ketujuh, kasih akan semua orang. Ini adalah kasih yang Tuhan inginkan terjadi pada anak-anak Tuhan, yaitu anak-anak Tuhan jadi garam dan terang. Amin. Kasih buat semua orang. Orangnya nggak tahu, nggak kenal. Yes, memang kita dipanggil untuk orang-orang yang nggak kenal. Kalau yang sekarang kenal ya udah, bener nggak? Tapi kita harus jadi garam terang buat orang-orang di dunia sana agar mereka punya fokus yang sama-sama kita, yaitu melayani Tuhan. Dari hal ini kita mengambil sebuah kesimpulan, iman itu harus ditambahin, ya nggak? Nggak bisa didiemin, harus ditambahin. Setuju? Nggak bisa diem, harus ditambahin. Dan kata-katanya harus apa? Sungguh, sungguh. Ada nggak sih kita sungguh-sungguh? Jangan-jangan kita sedang goyang imannya. Apalagi 2023 dibilang ekonomi makin susah katanya. Betul nggak? Iman kita udah mulai goyah. Padahal kita harus tambahkan apa? Tambahin dong pengetahuan. Tambahin dong. Nah, 2 bulan ini kita belajar sama-sama tentang generous. Kita sedang menambahkan iman kita untuk murah hati. Kenapa kita harus menambahkan sedikit demi sedikit iman kita itu? Karena iman itu proses. Gak bisa kumpul semua, gak bisa. Kita belajar satu-satu. 2 bulan ini kita belajar tentang murah hati. Dan mujizatnya terjadi saat kita memberikan kemurahan hati kepada orang. Cerita tentang Natal kembali lagi. Sebelum saya kasih ilustrasi, Natal CDC Depok dicanangkan nilainya butuh budget sekian gitu ya. Nah, panitianya stres. Kenapa panitia stres? Dia bilang gini, saya baru pertama kali Pak jadi panitia. Pastor, boleh nggak saya mundur jadi panitia? Kenapa emangnya? Uang segini kayaknya nggak mungkin. Kenapa kok bisa bilang nggak mungkin? Iya, kita beli apa-apa aja susah. Gitu. Oke, kita beriman. Istri saya bilang, Pak, kita harus menabur dulu. Oke, nabur apa? Tabur kita. Kita memberikan taburan pertama. Kita pemimpinnya harus memberi taburan dulu. Oke, kita tabur. Kita kasih uang pertama yang untuk memberi pertama uang kita. Tabur. Oke, langsung kasih tahu panitia. Ya udah. Besoknya istri saya diingetin lagi. Pak, kayaknya harus memberi buat orang lain. Ini generous, Pak. Oke. Terus apa sarannya? Kumpullah sama panitia. Kita mau kasih beras. Oke. Berapa beras? Setelah dikumpulin nilai-nilainya segini panitia menabur nih. Kumpulin sekian, yaudah. Kekurangan uangnya, istri saya bilang, yaudah kita nabur 50 kantong beras ukuran 5 kilo. Kita bagi ke security, kita bagi ke engineering, kita bagi ke orang bibilen yang biasa sekolah minggu sama kita. Kita bagi tuh 50 kantong. Ceritanya nanti habis setelah fotonya ya. Saya ceritakan hal ini, tujuannya apa? Kita menabur. Memberikan hal yang tadi kita bilang. Menambahkan nilai itu dilakukan oleh kita dulu. Sebagai contoh. Apa yang terjadi? Tuayannya datang. Betul nggak? Kita nggak nyangka secepat itu tuayannya datang. 3 hari kita menabur, 3 hari itu kita ditelepon. Saya saking senengnya, saya WA di grup gembala. Puji Tuhan, kita dapat 25 paket sembako dari Bank BNI 46, nyumbang ke jemaat. Dan nilainya kalau kita cuma beras, waktu kita buka nih tentengannya, ada beras, Indomie, kopi, gula, minyak. Wow, nilainya lebih bernilai dari apa yang kita tabur. Hati kecil saya bilang, Tuhan, kan naburnya 50, kembalinya kok 25, walau kok dihitung-hitung 25-nya untung nih, betul gak? Tapi saya udah upload di grup jemaat, di grup gembala, puji Tuhan dapat oh terima kasih Tuhan,
baru nabur langsung menuai. 3 hari setelah itu BNI 46 telepon lagi ke saya. Pastor, sorry ya nanya, kalau kita kasih sumbangan lagi boleh nggak? Kenapa emangnya? Ada gereja yang tidak jadi mengambil, jadi kita kirim ke CDC Depok. Oke, saya tanya, puji Tuhan, berapa banyak Pak? 25. Hari itu saya nangis. Tuhan, walau hati kecil saya cuma bilang, Tuhan, kan saya ngasih 50. Tapi Tuhan tahu, dia gak mau berhutang. Dia kirim loh, 50. Sesuai dengan ini. Tapi kualitasnya lebih luar biasa, benar kan? Itu Tuhan luar biasa. Dan saya bilang, Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Saat kita murah hati, Tuhan lebih murah hati. Betul gak? Natal hari ini, kita lagi belajar tentang kemurahan Tuhan. Tuhan murah hati banget. CDC bisa jalan sampai saat ini, itu murah hati banget. Kita punya semuanya yang wow, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kita bisa buktikan bahwa berjalan sama Tuhan, ya, kita akan melihat kemurahan Tuhan. Kalau orang-orang itu berani mengambil sikap menjadi orang-orang yang murah hati. Kita lihat satu slide berikutnya. Saya akan kasih ilustrasi tentang added value. Bisa ambil itunya merah, tas merahnya, Daud. Ya. Kamu di sini sebentar dah. Ya. Saya bawa asisten mahal ya. Dia nggak mahal sih, makannya banyak. Sama ya. Oke. Ini sebuah botol plastik kosong. Kira-kira saya ada penasehat nih Pak Wahyu namanya ya. Kira-kira botol kosong plastik kayak gini harganya berapa Pak Wahyu? 10.000. Kosong 10.000 nih Pak. Murah hati sekali ya. Ini harganya 350 perak. Kalau yang kualitasnya bagus sekitar 500 perak. Kalau yang bagus ya. Nah ini, kosong botolnya. Nilainya berapa tadi? Sepakat? Ya 500 perak lah ya, karena barang kosong ya enggak? Nah, kalau itu aqua dikasih air mineral, dikemas dengan kemasan yang seperti ini, lalu kita jual. Air mineral segini kira-kira berapa Pak Wahyu harganya Pak Wahyu? 1.800. Oke, ini ada Ci Natalia bilang 1.800. Sudah kita percaya aja lah ya. Dia cocok jadi pengusaha ya. Gini, kosong 500 perak dikasih air mineral jadi 1.800. Oke deh. Saya kasih. Sekarang saya kasih sirup. Ya, ini sirupnya Marjan keluaran minggu lalu. Jadi bukan kadaluarsa, baru ya. Ini asli ya. Nah, kalau dikasih sirup kira-kira dikemas seperti ini, harganya jadi berapa? Goceng. Oke ya, di sini banyak yang seneng paket goceng kayaknya ya. 5.000. Oke. Tapi kalau seandainya yang terakhir nih ya. Ini namanya madu. Ini madu ya. Ini madu asli ya, saya dikasih madu ini langka. Nah, saya kasih sini buat benar-benar jadi bukti. Nah, kalau dikemas, botol plastik tadi dikemas dan diisi madu, kira-kira nilainya berapa? Gocap, kata BK gocap nih. Jadi dari gope, ini goceng, ini gocap ya. Yang ini 1.600. Karena banyak orang Chinese, jadi saya ngomong pakai bahasa Chinese ya. Mudah-mudahan bener ya. Oke, sekarang pertanyaannya ada gini. Kalau kita ngomong soal menambah nilai, ya, botolnya sama, isinya beda-beda, nilainya beda-beda. Jadi yang penting botolnya apa isinya kira-kira? Setuju ya isinya ya? Nah, isi itu nilai tambah. Ngerti nggak? Hidup kita tuh kayak gini nih. Waktu terima Tuhan, kita diselamatkan Tuhan, bersyukur terima Tuhan, dapat iman gratis. Percaya sama Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, jadi juru selamat, kita dijadikan ciptaan yang baru. Tadi nilainya nggak ada hidup kita. Punya nilai, gope, kosong. Imannya dikasih,
gratis. Nih, botol kosong. Tugas kita, edit value, kasih nilai lebihnya. Kalau hidup kita isinya air putih, ada nilainya nggak? Ada, tapi saya rasa sayang kalau diisi air putih. Sedangkan bisa diisi dengan sirup yang lebih bernilai. Kalau bahasa Cinanya, cuannya lebih banyak, bener nggak? Iya kan? Cuannya lebih banyak daripada jualan begini, jualannya lebih untung, betul nggak? Tapi kalau kita bisa kasih madu, bukankah itu lebih untung? Bukankah hidup kita akan lebih bernilai kalau kita kasih madu? Kita habisin waktu dengan sia-sia untuk apa? Ngejar ini doang. Dan akhirnya kita jadi sia-sia. Karena yang kita isi tidak bernilai. Harusnya kita pikir sama-sama. Kita waktunya singkat, punya waktu terbatas. Hidup kita sudah dikasih Tuhan, dikasih ciptaan yang baru, kita harus isi dengan hal yang berkualitas. Katakan amin. Duduk, ini diambil aja. Ya, ngomongin soal madu, slide berikutnya silakan. Nah, ini ada satu madu, ya. Madunya ini madu spesial, madu khusus, ya. Boleh dilihat ya. Madunya itu sangat susah sekali didapatkan. Kenapa susah sekali? Karena madu itu adalah madu yang langka. Saking langkanya, madu itu masuk Guinness World Record. Harganya adalah 172 juta, 1 liternya. Nah, madu itu untuk dapatnya itu harus ke Turki, dan untuk dapatnya dia harus manjat kayak gitu dengan ketinggian 2.500 meter. Tadi kita ngelihat Gunung Salak tinggi ya. Ya, itu seperti itulah, naik tinggi. Susah ngambilnya. Dan gak bisa direkayasa, karena lebah yang menghasilkan itu lebah spesial yang hanya makan, yaitu tanaman-tanaman kesehatan di sekitar situ, sekitar gua. Dan madu itu satu-satunya madu yang sangat tinggi mengandung magnesium, kalium, fenol, flavonoid. Dan itu yang membuat madu ini sangat mahal karena dia punya antibiotik yang luar biasa. Ngapain saya cerita tentang madu? Tadi kita bilang, untuk ngisi hidup kita harus pakai yang paling berkualitas dulu gak? Namanya madu. Dan saya kasih tahu, madu berkualitas ini rasanya pahit. Tapi orang mau bayar 172 juta 1 liternya karena langka dan bermanfaat. Sangat bermanfaat, betul gak? Langka, bermanfaat, orang berlomba-lomba. Nah, maksud saya adalah gini, kalau madu tadi ya didapatkan dari hasil jeripayah kayak gini, itulah yang harus kita lakukan. Edit value, kalau kita mau ngisi pakai madu hidup kita, pakai sesuatu yang berkualitas, perjuangannya keras bro. Perjuangannya gak gampang bro. Dia harus melalui tempat 2.500 meter, manjat, naik ke atap-atap, bahkan ke bukit-bukit itu untuk dapetin madu. Dan madunya gak banyak, hanya bisa setahun sekali dipanen. Nilai kualitas itu hasil dari kerja keras, katakan amin. Iman harus diisi dengan kerja keras, sungguh-sungguh dalam Tuhan, katakan amin. Itu. Dan saya kasih benang merahnya adalah gini. Tadi kita ngomongin tentang edit value. Hidup kita tadi sudah ditebus sama Tuhan, kita menerima berkat Tuhan, kita menerima keselamatan karena iman yang gratis itu. Gratisnya iman ini jangan didiemin, ayo kita isi. Dan salah satu nilai yang hari ini sedang kita bangun sama-sama yaitu tentang murah hati. Silakan, ada satu slide video tentang generosity on Christmas. Ini dari persembahan anak sekolah minggu. Ya, silakan. Oh, slide-nya dulu boleh tuh tadi? Slide-nya dulu juga boleh. Ya, ini slide ini menjelaskan tadi yang saya cerita tadi ya. Kita ngasih persembahan, ngasih beras. Tuhan kembalikan tepat, bahkan hasilnya lebih berkualitas. Dan angkanya tepat 50.
Oke, kita akan masuk video. Ini anak sekolah minggu. Kau Allah yang penuh kasih, Kau mengerti arti tangisan. Kau rindu untuk hapus segala peluh dan mengangkat lelah derita. Kau beri panggilan mulia untuk peduli pada sesama, memberi kasih, menyalurkan berkat. Tuhan, pakailah hidupku, seluruh hidupku ini milik-Mu, semua dalam kendali-Mu. Aku tidak takut, sebab Engkaulah Allahku yang selalu menyertaiku. Air mata diganti sukacita, Tuhan kan pulihkan semua. Ku kan teguh berdiri melayani-Mu, Kau Allah yang maha peduli. Kau beri panggilan mulia untuk peduli pada sesama, memberi kasih, menyalurkan berkat. Tuhan, pakailah hidupku, seluruh hidupku ini milik-Mu, semua dalam kendali-Mu. Aku tidak takut, sebab Engkaulah Allahku yang selalu menyertaiku. Air mata diganti sukacita, Tuhan kan pulihkan semua. Ku kan teguh berdiri melayani-Mu, Kau Allah yang maha peduli. Hidupku ini milik-Mu, semua dalam kendali-Mu. Aku tidak takut, sebab Engkaulah Allahku yang selalu menyertaiku. Sorry ya kalau saya ngeliat ini, saya mau nangis terus. Tuhan baik banget. Natal kali ini membekas. Karena kita lihat mujizat Tuhan gak pernah berhenti buat CDC Depok. Saya percaya juga terjadi di tempat ini. Iman kita gak boleh diem, terus tambahkan terus. Dan generous, murah hati. Saya belajar banyak tentang hal ini. Saya bukan orang yang murah hati.
Istri saya murah hati. Tapi saya melihat setiap kali kita menabur, Tuhan siapkan tuaiannya. Kalau kita nggak menabur, mana bisa kita menuai? Kalau kita ingin jiwa-jiwa ditabur, ya kita menginvestasikan jiwa-jiwa. Kesaksian saya terakhir. Sebulan yang lalu saya mendekati satu orang jemaat, baru mau jadi jemaat. Hari itu, hari terakhir dia bilang dia mau selesai hidupnya. Dia mau selesai hidupnya. Saya nggak boleh sebut namanya karena beresiko. Hari itu dia mau. Tapi entah kenapa ketemu dengan saya, bicara 2 jam kurang lebih di basement parkiran. Dan kata-katanya sederhana. Dia bilang, gue nggak pernah lo dihakimi lo sama orang. Gue di mana-mana selalu dihakimi sama orang. Dan baru kali ini gue di tempat ini gue nggak dihakimi. Dia datang, dia berdoa sama kita di carousel. Sampai akhirnya dia ngerasa, Tuhan, saya memutuskan untuk tinggal di sini karena Tuhan kasih nyawa saya hidup sekali lagi. Saya bilang, wow. Terus saya tanya, emang kenapa? Saya udah mau selesaiin hidup saya. Beban, hidup saya beban berat. Padahal dalam finansial saya lihat baik aja gitu. Tapi kok bisa seperti ini? Dan hari itu dia bilang, ini Natal pertama saya merasakan sukacita sekali. Dan dia nyumbang, dia memberikan banyak hal. Saya bilang, Tuhan luar biasa. Kita menabur, kita menuai. Saat kita menabur jiwa-jiwa, kita akan menuai jiwa-jiwa. Dan itu yang terjadi. Dan satu hari kemarin, saya sayangnya nggak bisa ajak orangnya. Jemaat kita satu, ini jemaat yang luar biasa, baru percaya Tuhan baru kurang lebih, ya ini berapa bulan yang lalu lah gitu dia terima Tuhan. Masuk carousel kita, melayani bareng kita, dia juga menyatakan hal yang sama. Dia nggak ngerasa dihakimi di gereja kita. Semua orang berdosa, termasuk saya juga nggak layak ada di tempat ini. Tapi kita menyadari bahwa itu bukan bagian kita menghakimi. Dan dia diterima, dia senang, dia bertumbuh. Sekarang suaminya melayani. Dia sampai bingung. Suami gue tuh kan tahanan, keluar dari tahanan 7 tahun itu lama loh. Dan dia bisa diterima. Saya bilang, murah hati. Orang yang murah hati menerima siapapun juga. Orang itu sudah dipenjara, udah bayar harganya semua. Kita harus berani menerima dia apa adanya. Dan dia bilang, pastor, gue gak pernah lihat pastor kayak lu. Nongkrong bareng kita, ngobrol bareng kita, cerita. Dia sampai bilang gini, emang lu gak ada waktu lain ya? Lu kok ketemu sama kita melulu? Saya bilang, saya punya pekerjaan, tapi saya melihat satu jiwa bernilai buat Tuhan. Hari itu saya bilang, saya mau melayani keluarga ini. Dan akhirnya puji Tuhan, minggu lalu dia kesaksian. Pulang dari Bandung, istrinya, dia lagi puji-pujian di tol, mobilnya ditabrak truk, muter, sampai dia bilang, Tuhan Yesus tolong. Mereka lagi nyanyi puji-pujian, bertiga cewek nih, naik mobil Ayla, mobilnya tau ya kalengnya ya, ditabrak truk, bisa bayangin gak? Muter tuh dia. Tapi tidak satu pun terbalik, gak ada. Kaca pecah, gak ada. Cuma penyok sedikit. Dan kacanya setelah dia bangun kaget, ini mobil hidung truk tuh di sini, di depan kacanya dia. Dan dia bilang, Tuhan tolong. Hari itu kelihatan ada kayak kain putih, dia bilang. Jam 5 pagi telepon saya, kita ngobrol. Satu hal, dia bilang, Natal kali ini aku dikasih nyawa tambahan sama Tuhan. Aku pengen hidupku berguna buat Tuhan. Pastor, temenin aku, tolong aku. Dan kemarin dia ulang tahun. Dia bilang, seumur hidup aku, inilah ulang tahun yang terbaik. Kenapa? Pertama, aku kenal Yesus. Yang kedua, aku punya teman-teman kayak kalian luar biasa. Jam 11 malam ngedekor ruangannya dia diusir, diajak sama suaminya,
suruh nonton Avatar 3 jam kan. Nah 3 jam kita bikin dekornya. Dan tau gak, dia bilang luar biasa. Dan saya lihat kebahagiaannya dia, saya nangis loh. Kenapa? Karena tanpa disadari, kita adalah orang-orang yang menabur kemurahan, maka kemurahan Tuhan itu datang buat kita. Natal hari ini jangan sampai kita hanya cukup dengan iman kita saja. Ke depan butuh iman lebih kuat, ya, keadaan ekonomi dan lain sebagainya. Nggak usah takut, Tuhan menyertai. Saat Tuhan menyertai dengan kemurahannya, hidup kita pasti diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Hari ini kami belajar tentang added value, nilai yang harus ditambahkan dalam kehidupan kami. Kami mau iman kami nggak hanya diam, tapi kami mau tambahkan iman kami dengan kebajikan, iman kami dengan pengetahuan, iman kami dengan penguasaan diri, iman kami dengan ketekunan, iman kami dengan kesalehan, iman kami mau tambahkan dengan kasih akan saudara-saudara, iman kami mau tambahkan kasih akan semua orang, agar hidup kami seperti Engkau Tuhan. Kau lahir ke dunia untuk menyelamatkan banyak orang. Begitupun hidup kami jadi terang untuk menyelamatkan banyak orang. Pakai hidup kami Tuhan. Nilai kami berkualitas karena kami mau memberikan nilai dalam kehidupan kami. Kami tahu gak gampang untuk jadi anak Tuhan, tapi kami percaya bersama Tuhan kami bisa lakukan segala hal. Hal yang luar biasa sekalipun, bersama Tuhan kami sanggup lakukan segala perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk kelahiran-Mu, terima kasih untuk kemurahan hati-Mu menyelamatkan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Andi telah memberkati kita semua. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan dan kita diisi oleh madu yang manis. Amin. Kalau kita diisi madu, kita akan mengeluarkan madu. Kalau kita isinya cuman air putih, hanya air putih juga yang keluar. Mari kita semua bertumbuh bersama-sama, kita diisi semua yang baik supaya kita bisa memberikan kebaikan. Amin. Pertama-pertama saya mau menyambut, apakah ada di antara ibu bapak yang baru pertama kali hadir di ibadah kita pagi hari ini? Ada, boleh angkat tangannya? Iya, kita semua jemaat yang setia di sini. Ada Pak Anton. Pak Anton hadir di ibadah Natal dan hari ini hadir bersama-sama dengan kita di ibadah hari Minggu. Welcome home. Luar biasa, puji Tuhan. Ada yang di sebelah sini juga ya? Oh ada. Pak Bambang ya? Baru pertama kali hadir di ibadah. Welcome home Pak Bambang. Luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Ibadah kita hari ini dapat kita nikmati bersama-sama adalah karena pekerjaan yang dilakukan oleh para volunteers. Kita memberikan ucapan terima kasih kepada volunteer semuanya, luar biasa. Ya, pekerjaan pelayanan ini adalah karena kemurahan Tuhan. Kita menerima kemurahan, maka kita pun melakukan banyak pekerjaan, tidak hanya yang kelihatan di tempat ini, tidak hanya hari Sabtu dan hari Minggu, tetapi juga membagikan waktu seperti Pastor Andi, membagikan waktunya untuk konseling, untuk berbincang-bincang, untuk menguatkan, untuk menghibur. Itu semua adalah pelayanan. Jadi volunteers luar biasa, tidak hanya yang kelihatan di sini saja, tetapi setiap harinya melakukan banyak pekerjaan pelayanan. Luar biasa. Terima kasih volunteers yang ada di CDC. Thank you. Luar biasa sekali. Ibadah minggu depan kita akan ibadah perdana, ibadah tahun baru pada tanggal 1 Januari 2023 akan dilayani oleh Pastor Tini Setiawan di tempat ini pada pukul 9. Mari kita semua hadir dan kita akan menerima berkat yang baru, semangat yang baru minggu depan. Ibadah Kids akan tetap kita lakukan setiap hari Minggu ketika kita beribadah di ruang ini. Anak-anak pun melakukan ibadahnya. Mereka belajar firman Tuhan, mereka
bernyanyi, mereka luar biasa sekali. Pada hari Natal kemarin kita melihat mereka luar biasa. Tahun depan mereka akan lebih luar biasa dan mereka akan semakin bertumbuh. Ibadah CDC Kids selalu ada. Kita juga ada mesbah doa setiap hari Senin pukul 19 melalui Zoom. Ibu Bapak mari bergabung bersama-sama dengan kami. Kita beribadah, berdoa bersama-sama setiap hari Senin pada pukul 7 malam. Dan yang ini, doa onsite pada hari apa? Kamis ya, pada hari Kamis bukan Rabu. Pada hari Kamis pukul 18 di Panorama Pamoyanan di Ruko Sekretariat kita. Hari Kamis pukul 18. Mari semakin banyak yang bergabung berdoa bersama-sama dengan kita. Kita juga ada pelayanan doa dan konseling. Ibu Bapak yang memerlukan dukungan doa, membutuhkan konseling, silakan menghubungi tim kami. Akan didata oleh Ibu Natalia dan Ibu Rosi, juga ada di meja sekretariat atau bisa telepon juga kapan saja. Malam-malam juga boleh, kayak Pastor Andi juga melayani, malam-malam juga melayani. Amin. Kita juga ada pertemuan Kersel. Jadi kita tidak hanya ibadah pada hari Minggu saja, setiap hari ada kegiatan Kersel. Kelompok yang sesuai dengan usia dan kebutuhan Anda dan hari apa Anda ada waktunya, mari bergabung supaya kita bisa lebih mengenal, lebih bertumbuh bersama-sama. Saya yakin dan percaya banyak sekali jiwa-jiwa yang akan diberkati oleh pelayanan kita. Setelah ini kita akan coffee break. Ibu, Bapak, ya, yeay. Jangan buru-buru pulang, kita menikmati waktu kita, menikmati snack yang telah disediakan, juga kopi atau teh. Kita akan menikmati waktu fellowship yang indah. Tentang menabur, tadi sudah disampaikan oleh Pastor Andi. Barang siapa menabur akan menuai. Pastikan kita semua ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ada amplop persembahan yang tadi sudah disediakan di bangku. Di sana juga tercantum nomor rekening dan barcode. Ibu Bapak bisa scan juga untuk QR code-nya kalau mau melakukan transfer, atau juga bisa m-banking. Ada nomor rekening yang tertera di sana, ada nomor rekening untuk persembahan syukur, ada persembahan perpuluhan dan persembahan diakonia. Mari Ibu Bapak kita menabur dengan hati yang sukacita dan kita juga akan menuai dengan sukacita. Amin. Ibu Bapak yang memberikan persembahan di amplop, nanti amplopnya bisa dimasukkan ke dalam kotak yang ada di belakang. Oke? Nah, itu saja pengumuman kita hari ini. Happy Sunday, Merry Christmas, dan jangan lupa nanti malam ada Worship Night jam 19. Oke? Linknya yang belum punya nanti bisa minta linknya kepada Kersel leadernya masing-masing. Oke, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari saya undang Pastor Krisnanto untuk menutup ibadah ini dengan doa berkat. Yes, mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita semua hari ini bersukacita di tempat ini. Amin. Amin. Yeah. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Karena kita sukacita, kita tengok kiri kanan, katakan, aku bersukacita. Aku bersukacita. Welcome home. Ya, kita di keluarga. Welcome home. Gereja adalah keluarga sekali lagi. Yes. Dan sekali lagi, terima kasih untuk Pastor Andi. Thank you. Firman Tuhan yang disampaikan hari ini adalah bagus banget. Yes. Bagus banget tentang nilai tambah, added value. Iman kita yang terus kita tambahkan, nilai-nilai ini terus tambahkan. Jangan puas. Jangan pernah puas. Bergerak untuk menambahkan sedikit, enggak apa-apa. Besoknya sedikit lagi, enggak apa-apa. Jadi enggak sekaligus tambah iman itu banyak, enggak, sedikit-sedikit. Lama-lama jadi Bukit. banyak.
Yes. Amin. Yes, amin. Jadi Amin, Tuhan amin. Tuhan ajarkan juga kalau menabur belajar, Yes. mulai belajar menabur. Yes. Generosity on Christmas. Yes. Kita bermurah hati. Kita bermurah hati kepada sesama, kepada semua orang. Waktunya kita mulai menabur. Bagian kita satu saat kalau kita menabur akan menuai. Amin. Yes. Amin, amin. Sekali lagi bahwa hari ini hari yang luar biasa. Merry Christmas buat kita semua yang ada di sini. Selamat Hari Natal dan Merry Christmas juga buat yang di online. Yes. Bapak Ibu Saudaraku, kita merasakan hadirat Tuhan yang sama, Yes. mau di online maupun di onsite. Yang wadah bisa menerima hadirat Tuhan adalah hati kita. Amin. Ya. Bukan tempat, tapi hati kita. Hari-hari ini Tuhan bawa terus untuk kita bisa sebentar lagi kita akan melewati tahun 2022 akan memasuki tahun 2023 yang dipersiapkan firman Tuhan buat kita semua. Semakin lama kita bisa semakin kuat kalau kita tangkap firman Tuhan dan pegang teguh dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita punya pegangannya adalah dari Tuhan. Kekuatannya dari Tuhan dan firman-Nya yang begitu dahsyat buat Amen. kita semua. Amin. Masa depan kalau tahun 2023 ketika kita bersama Yesus ada pengharapan. Yes. Yes. Ada pengharapan. Yes. Jadi bersama Yesus, kuncinya bersama Yesus. Pegang aja Yesus. Pasti ada harapan. Yang gak pegang Yesus, gimana? Kita doakan supaya dia juga pegang Yesus. Amin. Amin. Tugas kita yang gak pegang Yesus itu, kita kabarkan. Ayo pegangan kepada Yesus. Sungguh kita diberkati. Terima kasih. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Kita nyanyikan refnya tadi, ku berterima kasih. Kita nyanyikan dengan sungguh. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih, katakan. Ku berterima kasih buat penyertaanmu. Penyertaan-Mu bagi kami. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur menyembahmu. Hanya bersyukur. Ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Yes, Lord. Menyembahmu. Tak ada, Tuhan, tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur menyembahmu. kami bersyukur Tuhan untuk kelahiran Tuhan Yesus yang ada di hati kami. Kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur sampai hari ini
kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup. Yes, Tuhan. Terima kasih untuk keluarga CDC Tuhan, baik di Depok, di Bogor, semua kami bersyukur. Terima kasih buat keluarga kami masing-masing, baik anak, suami istri, cucu dan semua Tuhan pelihara. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami diberi kesehatan, kekuatan yang baru hari ini. Kami bersyukur. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan, kita untuk terima berkat. Terimalah berkat dari Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas kita. Kita terima damai sejahtera Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan beri sukacita yang melimpah. Hari ini hari yang spesial, kita ingat bahwa Tuhan memberikan terang bagi hidup kita. Dan ada terang di dalam hidup kita. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hidup kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kita untuk menyongsong hari esok yang penuh pengharapan. Hanya di dalam nama Yesus kita sebagai orang yang terus sungguh diberkati, katakan amin. Amin. Mari sama-sama Beri kemuliaan buat katakan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Feliz Navidad. Sunday. Mari berikan tepuk Merry tangan. Christmas.